Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian kemudahan, banyak memberikan kalian petunjuk, banyak memberikan kalian bimbingan untuk raihan bahagia dan cintamu, untuk juga kedewasaanmu, untuk kedalaman spiritualmu di perjalanan hidupmu saat ini ya. Ini adalah tentang pesan yang ditujukan untukmu. Ini pesannya pesan semesta. Bisa saja juga ini pesan dari spirit guide-mu, dari malaikat penjagamu, dari leluhurmu. Kita lihat aja ya, mana yang lebih kencang energinya. Tapi ini adalah pesan yang ditujukan untukmu. Pesan penting ya. Ada dua file ya, kamu boleh pilih dari deck yang aku pakai. Ini dari Light Sheer. Kristalnya ini adalah lime jasper ya. Oke, warnanya mencolok hijau. Terus file kedua aku pakai dari Zili Tarot. Kristalnya aku pakai Dalmatian Jasper ya. Oke. Karena ini tentang pesan, sebenarnya kamu boleh pilih dua-duanya atau mau pilih salah satu, monggo ya. Tetap pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat. Bagi kalian yang ingin lebih detail, disarankan ke personal reading. Nomor WhatsApp-nya nanti banyak lewat ya. Kamu tinggal kirim pesan di nomor tersebut, nanti dibalas untuk dilihat. Maksudnya untuk diperlihatkan ke kamu, nanti kamu mau pilih pakai voice note yang lebih fleksibel, atau pakai voice call, atau pakai video call, kayak gitu ya. Nah, nomor tersebut juga ada di box deskripsi, di mana di box deskripsi juga nanti dicantumkan ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, gitu ya, lovelies. Bagi kalian yang baru, yang baru, semoga kamu betah ya. Atau bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause saja videonya. Aku akan mulai dari file 1 ya. Bye. Halo, file 1 tadi kamu pilih tarot dari Light Sheer Tarot, atau kamu pilih Jasper, lime jasper ini ya. Kita simpan di sini. Ini kita agak pinggirkan ya. Kita akan lihat mengenai pesan yang ditujukan ke kamu. Seperti itu ya. Oke. Sebelum aku mulai buka tarotnya, aku akan buka dulu dari Woodland Wardens ya. Pesan dari animal spirit ya. Oke. Katanya sih setiap makhluk ya, setiap jiwa manusia ini juga punya representasi dari animal spirit ya. Coba kita lihat apa sih yang mereka pesankan untuk yang pilih file 1 ya. Healing, the deer and oath ya, dari deer itu apa sih, kayak kijang ya. Kok aku nggak tahu deer sih, kijang sama kelelawar, dan hellborn tentang intuition. Oh oke. File 1 ya. Nah, di back of the deck-nya ada ending. Nah, jadi yang aku lihat di sini ya, pesan dari yang ditujukan ke kamu, ini pesannya kencangnya itu bahwa akan ada suatu akhir dari suatu siklus, dimana siklus itu kayak pembelajaran buat kamu, dimana di siklus itu kayak ada suatu ujian juga bisa ya, ujian kehidupan, juga bisa saja ending dari suatu mungkin karma masa lalu, jadi bisa pembelajaran ya. Akan ada suatu ending dari suatu pembelajaran di kehidupanmu, atau ending dari suatu kamu kayak melunasi suatu karma. Dan hasilnya nanti kalau aku lihat ya, ada suatu masa pemulihan. Pemulihan dari suatu pembelajaran ya, ibaratnya tuh kamu di pembelajaran tersebut dilatih untuk kuat. Capek dong, disuruh istirahat dulu, suruh pulih dulu tenaganya, disuruh pulih dulu luka-lukanya. Mungkin ada suatu kehilangan. Kalau di ujian kehidupan ya, ada suatu hal yang harus kamu lepaskan, harus ada yang kamu ikhlaskan, harus ada yang kamu maafkan walaupun berat. Nah, itu butuh suatu proses healing, butuh suatu pelepasan juga. Kalau aku lihat moksa ya, ada melepaskan suatu kemelekatan di healing ini.
ya. Oke. Nah, di the bad and hellebore ini, kelelawar dan tanaman hellebore, itu ada intuition. Artinya di sini ada suatu perkembangan dengan sensitivitas kamu yang semakin tajam. Kalau aku lihat ya, ada suatu sensitivitas kamu atau suatu intuisi yang juga semakin kuat yang kamu punya. Mungkin di sini ada cakra-cakra yang dikuatkan ya. Mungkin aku lihat di sini ada di heart chakra. Kamu mungkin diinisiasi semesta untuk punya suatu bakat spiritualnya tuh empat mungkin. Kalau aku lihat di sini ya. Terus aku lihat juga ada warna merah. Ya, banyak sih hijau ya. Jadi sini juga lebih ke heart chakra, juga root chakra kamu dikuatkan. Kalau aku lihat ya, untuk kekuatan kamu, untuk drive kamu, untuk bagaimana kamu menginginkan hidup ini untuk bangkit lagi, meraih lagi kontrol hidupmu. Nah, the moth and eucalyptus ini ada an ending, ada yang berakhir. Gitu, lovelies ya. Oke. Jadi itu seperti pesannya adalah bahwa apapun yang kamu alami akan berakhir. Gitu loh. Badai pasti berakhir. Ya, ada suatu quote kalau nggak salah dari Charlie Chaplin bahwa tidak selamanya apa yang kamu alami itu akan seperti itu terus. Gitu loh. Semuanya akan berakhir. Cuman aku lupa ya kata-kata tepatnya gitu. Semua itu akan berakhir, termasuk your troubles, termasuk kayak hal-hal yang meresahkan kamu, hal-hal yang menyakiti kamu, hal-hal yang menjatuhkan kamu itu akan berakhir gitu ya. Coba aku lihat di tarotnya ya, lovelies. Oops. Ada sukses. Oh, ternyata 3 ya. Oke. 3. Oh, oke. 6. Nine of Pentacle. Oke. Iya, ada 3 pedang. Jadi artinya di sini ya memang kamu mengalami suatu trauma ya. Traumanya besar. Karena di sini sepertinya badainya besar banget di kehidupan kamu. Satu badai kehidupan yang besar, satu luka hati yang dalam, suatu kehilangan. Mungkin kehilangannya tuh kayak direnggut gitu loh, kayak direnggut paksa gitu loh. Kehilangan harta, cinta, atau mungkin semuanya. Ya. Nah, tapi pelan tapi pasti itu akan berakhir. Seperti aku lihat di 6 pedang sama Nine of Pentacles ini. Gitu. Sebentar ya, Luffy, coba aku cari quote dari Charlie Chaplin itu apa sih ininya, kata-kata tepatnya. Sebentar ya, itu aku suka banget kata-katanya dia ini, quotes-nya dia ini ya. Coba aku lihat dulu ya. Sabar ya, Lovelies. Quotes Charlie Chaplin. Oke. Sebenarnya yang keluar sih akhirnya, a day without laughter is a day wasted. Suatu hari tanpa ada kamu senyum, tanpa ada kamu ketawa, itu kayak terbuang percuma ya. Gitu katanya. Apa ya di sini pakai intinya, aku nggak nemu intinya isinya sih akan ada ending dari suatu troubles kamu gitu loh ya. Dan aku lihat di sini itu akan berakhir atau memang sudah berakhir. Nah, timeline-nya orang ini beda-beda ya, lovelies. Jadi aku lihat di sini intinya sih kamu akan mencapai suatu titik di mana ada suatu kesuksesan di hidupmu. Kesuksesan ini bisa dimaknakan dengan kamu meraih suatu prestasi di kehidupanmu, bisa juga atau plus ya, kamu meraih suatu kayak meraih lagi hidupmu gitu loh. Kehidupan kamu kayak terenggut, terus kamu ambil alih lagi itu kehidupan dan kamu mendapatkan suatu kemampuan, suatu bakat-bakat spiritual. Nah, mengenai bakat spiritual ini coba kamu cari aja tentang bakat spiritual. Aku udah buat videonya tentang apakah kamu punya bakat spiritual. Apa sih bakat spiritualmu? Coba cari aja ya.
Nah, artinya di sini kamu akan mencapai satu titik di mana kamu meraih apa yang sepertinya kamu ditakdirkan menjadi apa. Karena kita turun ke dunia ini kita ada misi. Nah, untuk mencapai misi tersebut, untuk menjalankan misi tersebut, kamu harus punya suatu kekuatan. Nah, dari kekuatan itu ya, atau mungkin juga kamu berdoa, Tuhan aku minta kekuatan, semesta aku minta kekuatan. Tuh, semesta ngasih kamu ujian untuk kamu kuat. Nah, ini ujiannya 3 pedang gitu ya. Tuh di back of the deck-nya ada Nine of Wands. Artinya di sini kamu nanti akan mencapai satu titik di mana kehidupanmu tuh kayak akan nyaman, di mana kehidupanmu ini nanti seperti digambarkan Knight of Pentacle, kamu tuh nggak begitu nyadar prosesnya. Pada suatu titik kamu mencapai, oh ternyata hidup gue baik-baik aja. Mungkin kamu ketika melihat belakang seperti tadi quote-nya Charlie Chaplin ya, kalau kamu nggak ketawa pada hari itu tuh kayak rugi gitu. Mungkin kamu mentertawakan atau kayak melihat ke belakang itu kayak kamu bisa tersenyum. Oh ternyata itu ya perjalanan hidup aku seperti itu untuk mencapai dimana kamu punya. Kalau aku lihat sih di sini sih lebih ke bakat spiritual, lebih ke ketajaman intuisimu, lebih ke dimana kamu mencapai suatu titik dimana kamu ditakdirkan di situ. Misalnya kalau misi jiwa ini tentang kamu melakukan suatu hal dimana itu memenuhi kamu untuk memberikan apa ya pengajaran, misalnya untuk anak-anakmu nanti, untuk yang hal yang lebih banyak juga bisa, menyampaikan suatu pandangan juga bisa, atau untukmu sendiri aku lihat kamu bisa mematahkan dogma-dogma yang membelenggu kamu. Ini aku lihat ada ending dari suatu dogma yang ngebelenggu kamu. Rata-rata sih kalau aku lihat, maaf ya, dogma dari orang tua, dogma dari agama yang kayak ngebelenggu kamu. Tapi di sini yang kamu dapatkan justru buat kebaikan, justru untuk suatu kemanusiaan yang nggak ada batas. Manusia, kebaikan itu bagi kamu nanti tuh kayak nggak ada batas, nggak ada sekat-sekat. Kebaikan ya kebaikan, manusia ya manusia, alam ya alam. Semua kamu punya suatu cinta untuk apapun, untuk manusia, untuk alam, untuk binatang. Kalau aku lihat ya, coba kita lihat pesannya lagi, karena ini tentang pesan sebenarnya sih. Aku mau tarik ya, coba aku tarik dari Angel Answer ya. Apalagi sih pesannya untuk kamu? You are ready katanya. You're ready. Kamu siap? Kamu akan siap atau kamu emang sudah siap untuk menjalankan suatu misi? Bisa juga kamu meraih lagi kontrol hidupmu, bisa ya. You are ready. Tapi aku sih lihatnya lebih ke kamu melakukan suatu misi, misalnya untuk khalayak terbatas dulu, untuk khalayak besar mungkin kamu jadi healer, jadi tarot reader, jadi psikolog, psikiatris ya, atau kamu punya animal shelter, kamu punya mendirikan satu pecinta lingkungan, atau apapun itu, inti untuk kebaikan, untuk cinta yang tidak terbatas ya, cinta yang tidak di kotak-kotak gitu ya. Oke. You are ready. Nah, ini waktunya. Bisa saja ada yang ready nanti di beberapa bulan berikutnya. Ya, endingnya ini suatu ending ya. Harus sabar berarti pesannya. Nah, bisa saja kamu berada dalam satu kesulitan seperti digambarkan 3 pedang ini. Di sini energi mengatakan, nggak apa-apa loh minta tolong kepada orang. Nah, dalam kasus aku ya, ketika aku seperti digambarkan 3 pedang, kadang-kadang sih aku ya kayak mungkin kayak kamu juga kayak gengsi gitu loh minta tolong ya. Jadi kayak mendekatkan diri aja sama orang tua, sama adik, sama kakak, siapa aja ya, sahabat. Kayak ingin ditemani aja. Nggak perlu curhat-curhat, karena itu kalau aku ya menyakiti aku gitu. Kayak menoreh luka yang udah mau sembuh, ditoreh lagi gitu luka itu. Nah, apapun itu, kalau kamu emang mau minta tolong, monggo ya. Coba 1 atau 2 lagi pesannya. Oops, oh. Ntar ya loh, please. Aku minta 1 atau 2 lagi, please. Ada keberkahan rezeki untukmu.
sukses kalau aku lihat ya, seperti itu. Ada sukses di materi, juga abundance ini memenuhi kamu secara psikis, secara materi juga memenuhi kamu ya kalau aku lihat. Nah, ada suatu hal seperti aku bilang tadi, ada perfect timing nanti. Mungkin sekarang saatnya memang bukan saat yang tepat ya, seperti itu. Tapi nanti bakal ada perfect timing di mana kamu mengakhiri suatu siklus. Apa ini perfect timing? Ketika aku lihat tadi kamu ready untuk melakukan suatu misi jiwa. Misalnya nggak usah besar-besar deh. Intinya kamu ingin melakukan apa? Ada suatu passion, suatu panggilan hati yang ingin kamu lakukan. Misalnya kamu merasa kok kayak nggak misi, ya nggak apa-apa. Biasanya nanti untuk memenuhi kamu dulu, baru nanti kamu menyadari bahwa itu berguna untukmu, juga untuk orang-orang yang lebih besar ya, untuk halayak lebih besar maksud aku. Makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih Jilih Tarot atau Dalmatian Jasper ini ya. Lucu ya, kayak Dalmatian memang ya. Oke, kita akan lihat mengenai pesan yang ditujukan untukmu. Jadi pesan ini ditujukan untuk kamu ya, terutama bagi kalian yang sekarang pilih Jilih Tarot. Nah, sebelum aku buka di tarotnya, kita akan buka dulu di Woodland Wardens Oracle ya. Ini dari Animal Spirit ya, karena katanya setiap jiwa itu punya animal spirit. Ada yang punya deh, ada yang enggak, tapi rata-rata sih punya ya, terutama bagi kalian yang udah tertarik ke tarot. Coba kita lihat dari Animal Spirit, ini apa sih pesannya untuk kamu ya. Pesan yang ditujukan untukmu. Oke, The Antelope and Wheat, Nourishment, tentang suatu asupan ya. Coba kita lihat aja, ini dari The Sheep and Blackberry Devotion. Suatu pengabdian dari laba-laba, laba-laba ya, spider dan passion flower. Ini tanaman merambat nih, aku tahu nih. Creative ingenuity ya. Oke. Tentang suatu ide kreatif yang benar-benar keluar dari kamu. Oke. Jadi pesannya seperti ini nih Lovelies yang aku lihat ya. Jadi pesannya ini lebih ke kamu itu akan dikaruniai atau emang udah punya karunia ya, untuk suatu hal, dimana hal itu hal-hal kreatif yang kamu punya. Misalnya kamu bakat melukis, misalnya kamu bakat menulis, misalnya kamu punya bakat untuk melakukan hal-hal, dan hal-hal itu seperti lebih untuk keuntungan, kayak untuk lebih ke uplifting humanity, mengangkat nilai-nilai kemanusiaan misalnya, kayak gitu ya. Nah, ada di mana nih sini devotion. Jadi artinya hal-hal kreatif yang ingin kamu lakukan aja ya. Seperti digambarkan devotion, karena sepertinya nanti kamu akan punya hal-hal yang kamu lakukan itu memenuhi kamu, dan kamu bisa melakukan ini juga untuk keberkahan orang banyak nantinya. Ada nourishment, artinya di sini bisa saja juga tentang suatu asupan, bahwa apa yang nanti akan kamu lakukan itu memenuhi kamu. Atau bisa saja nourishment ini artinya lebih ke bahwa mungkin kamu melakukan suatu hal saat-saat ini ya, akhir-akhir ini itu kayak nggak memenuhi kamu. Jadi kamu kayak melakukan hal itu kayak garing gitu loh, kayak nggak memenuhi kamu, garing aja. Nah itu kamu butuh hal-hal yang memenuhi kamu, sehingga kamu kayak ibaratnya terinspirasi, ibaratnya hal-hal itu tuh memenuhi kamu gitu ya. Coba aku tarik di tarotnya ya sebentar, tapi aku akan buka. Aku penasaran ya sebenarnya di si nourishment ini apa sih. Coba aku lihat di 14 ya, 14. Sebentar Lovelies, 14. Oke, berarti benar ya. Si antelope ini adalah suatu binatang yang diasosiasikan dengan komunitas ya, traveling, dengan apa sih, dengan komunitasnya dia nih si antelope ini. Terus mereka bekerja bareng, terus mereka mencari makan bareng, locate food and care for the young and old. Oh oke. Berarti memang ya seperti aku tadi
lihat di nourishment ini sesuatu hal yang akan kamu lakukan atau memang kamu tuh kayak terpanggil untuk melakukan itu tuh suatu saat itu dia akan memenuhi kamu dan memenuhi orang-orang yang kamu care banget gitu ya. Ada suatu dedikasi nanti yang akan kamu lakukan. Coba kita lihat di tarotnya Lovelies. Creative ingenuity. Mungkin kamu udah terlahir seperti itu, punya bakat tertentu, punya keinginan yang kuat dari lahir gitu loh. Kayak misalnya kamu tuh kayak ingin melakukan sesuatu tuh tentang menulis, misalnya kamu ingin membagikan apa yang kamu rasakan, kamu ingin membagikan ide-ide kamu, tapi kamu belum punya kesempatan, atau mungkin kamu sekolahnya malah jurusannya tuh kayak nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, start doing it, mulai aja, katanya gitu sih pesannya kalau aku lihat ya untuk pile 2 ini. Ada the Hangman, ada the High Priestess, Two of Cup ya, kamu harus melakukan sesuatu yang emang memenuhi kamu seperti digambarkan Two of Cup ini gitu Lovely, sesuatu yang kayak memenuhi kamu banget gitu, karena sepertinya saat ini tuh apa yang kamu lakukan mungkin memang nggak memenuhi kamu, kayak membuat kamu kayak garing gitu loh ya, kayak garing. Mungkin bagi kalian yang kalau kalian studi dan memilih suatu jurusan dan jurusan itu nggak memenuhi kamu, ya mungkin kamu juga udah ditarget orang tua, ya mungkin kamu bisa menyelesaikan itu, tapi di kemudian hari kamu bisa melakukan ide kreatif kamu dan membuatmu bahagia dan membuat orang lain juga bahagia ya, seperti itu. Nah, sekarang energimu seperti digambarkan 5 piala ini, ada satu kekecewaan kalau aku lihat ya, karena mungkin hal yang kamu lakukan tidak memenuhi kamu. Mungkin kamu ingin melakukan hal-hal yang banyak ngebantu dirimu juga ngebantu orang. Mungkin kamu sekarang melakukan suatu preparation dulu, suatu persiapan dulu. Misalnya kalau suatu saat kamu harus melakukan ini dengan buat jadi menjadi seorang content creator, berarti kamu udah harus siap-siap punya toolnya, alatnya, atau kamu belajar-belajar, atau mulai dari kecil-kecil deh. Bisa saja itu start small ya, dan dengarkan kata hati. Seperti itu. Mungkin juga ini terpicu oleh suatu hal, kejadian yang buat kamu terpanggil untuk itu. Misalnya kamu suka melihat kok lingkungan kamu kotor banget ya, berarti kamu kayak terpicu untuk membuat suatu ide kreatif jadi bank sampah misalnya. Nah, seperti itu. Gitu loh Lovelies. Nah, si High Priestess ini juga kalau aku lihat sih merupakan satu pesan ya untuk kamu untuk mendengarkan kata hati. Kata hati itu jernih kalau kamu memang banyak berdoa, banyak meditasi ya, dan lebih mendengarkan kata hati ketika kamu seperti kayak berpasrah juga iya gitu ke Tuhan untuk minta kayak apa sih sebenarnya apa yang diinginkan oleh semesta ini untuk kamu lakukan gitu ya. Coba aku tarik pesan dari Angel Answer untukmu ya. Ini biasanya aku pakai 3 kategori ya. Misalnya aku pisah-pisahin nih, ada yang biru kan, ada yang pink, ada yang kuning, ada yang hijau malah ya. Tuh. Tapi ini enggak ya, aku ambil aja semua ya. Karena biasanya ada timingnya, ada pesan kayak yes or no-nya gitu kan, kayak pilihan. Nah, ini kan aku campur aja. Aku ingin melihat pesan yang ditujukan ke kamu ini apa, selain bahwa kamu oke untuk melakukan hal yang memanggil kamu. Bahwa dengarkan kata hati dan mulai gitu ya, untuk mulai. Tuh, ask your angel. Minta malaikat penjagamu atau spirit guide-mu untuk suatu bimbingan seperti digambarkan The High Priestess ini. Within the next few weeks, mungkin kamu ada satu pertanyaan mengenai waktu, katanya sih dalam beberapa minggu ini, atau bisa saja dalam beberapa minggu ini, kamu bisa mulai untuk melakukan hal-hal yang kayak ide kreatifnya tuh ada gitu loh, yang kamu emang udah punya bakat, atau kamu emang terpanggil, terinisiasi, gitu ya.
Mungkin ini menyangkut tentang kesehatan, misalnya untuk ide orang-orang melakukan apa sih namanya, konsumsi makanan sehat ya, karena mungkin terinisiasi karena kamu sakit, seperti itu ya, improving health, atau kamu harus jaga makanan kamu ya, seperti itu. Nah, aku juga lihat ketika kamu ingin melakukan sesuatu ya, kamu akan kedatangan orang-orang yang bisa nolong kamu. Bisa secara online ya, bisa secara fisik gini, kamu ketemu orang-orang yang ngebantu kamu untuk melakukan hal-hal, mewujudkan hal-hal kreatif yang ingin kamu lakukan. Nah, if you believe, kalau kamu percaya bisa melakukannya, kenapa enggak? Kalau kamu percaya kamu bisa mengembangkan apa yang kamu inginkan, why not? Jadi ini adalah tentang mindset juga, pesannya bahwa apa yang kamu pikir kamu bisa, kamu bisa. Nggak usah ngebatasin apa yang kamu pikir kamu nggak bisa. Mungkin kamu kayak nggak percaya diri, kayak insecure, tapi aku lihat di energi matahari, kamu akan berkembang. Mungkin kamu akan dikenal, dan itu akan memenuhi kamu, dan itu akan membahagiakan kamu, apa yang kamu lakukan, gitu. Makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye.